Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkunjung ke rumah Syu'ban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Setelah tiba di rumah Syu'ban, ternyata sahabatnya itu sudah meninggal. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya, "Apa yang terjadi pada suamimu ini?" Kemudian istrinya Syu'ban menjawab, "Tidak ada yang terjadi pada suamiku ya Rasulullah, kecuali ada sebuah perkataan yang dia ucapkan sebanyak 3 kali menjelang sakaratul mautnya. Dan ucapan itu adalah seandainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, dan sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkataan seandainya yang diucapkan oleh sahabatnya Syu'ban itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Tahukah engkau kenapa suamimu mengucapkan kata seandainya sebanyak 3 kali?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya yang pertama itu diucapkan oleh Syu'ban ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan besarnya pahala yang dikarenakan suamimu itu terbiasa berjalan untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Jarak antara rumah dan sholat berjamaah itu diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi suamimu berkata, seandainya jarak antara rumahku dengan masjid lebih jauh, tentunya pahalanya juga akan semakin besar. Kemudian seandainya yang kedua itu ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahala yang dilakukan oleh suamimu pada saat suamimu sedang memakan roti, kemudian datanglah seorang fakir miskin lalu meminta roti yang ada di genggaman suamimu. Kemudian suamimu memberikan setengah dari roti yang dimilikinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan besarnya pahala perbuatan suamimu itu, kemudian suamimu berkata, seandainya roti yang ada di genggamanku itu seluruhnya aku berikan kepada fakir miskin itu, tentu pahala yang aku dapatkan juga akan semakin besar. Kemudian seandainya yang ketiga yang diucapkan oleh suamimu itu ketika Allah memperlihatkan besarnya pahala yang dilakukan oleh suamimu pada saat suamimu baru pulang membeli sebuah jaket. Kemudian ada seseorang yang kedinginan dan meminta jaket yang dikenakan oleh suamimu, tetapi suamimu memberikan kepada orang tersebut jaket yang sudah bekas dipakainya, sedangkan jaket baru itu tidak diberikan kepada orang itu. Dan ketika Allah memperlihatkan besarnya pahala yang dilakukan oleh suamimu itu, kemudian suamimu itu berkata, seandainya aku memberikan jaket yang baru aku beli kepada orang itu, tentu pahalanya akan lebih besar dari pahala yang aku dapatkan saat ini. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang tadi dibacakan atau peristiwa yang tadi dibacakan, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita jadikan renungan adalah berapa banyak kata seandainya yang nanti akan kita ucapkan di hadapan Allah ketika Allah memperlihatkan pahala yang telah kita lakukan. Karena begitu banyak potensi-potensi pahala yang kita lakukan, tetapi kita membiarkan potensi pahala itu berlalu begitu saja. Sebenarnya kita mampu berinfak
dengan uang 10.000, tetapi kenapa kita berinfak dengan uang 5.000? Sebenarnya kita bisa bersodakoh dengan uang 50.000, tetapi kita tidak melakukannya. Kita hanya bersodakoh dengan uang 10.000 atau 20.000. Dan ketika nanti Allah akan menampakkan besarnya pahala yang kita lakukan karena kita telah berinfak uang 20.000 atau bersodakoh di bawah kemampuan kita, tentu kita akan menyesal nantinya. Kenapa kita tidak bersodakoh lebih besar atau berinfak lebih besar dari kemampuan kita saat ini? Maka sebelum terlambat, sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil potensi-potensi pahala yang besar di hadapan Allah nanti. Kita lebih banyak menginfakkan harta kita, lebih banyak mensedekahkan apa yang kita miliki, dan kita lebih giat untuk mendatangi masjid-masjid untuk sholat berjamaah, sehingga kita dapat meminimalkan kata-kata seandainya nanti di hadapan Allah ketika Allah menampakkan begitu besar pahala yang kita dapatkan dari amal perbuatan kita itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.